Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur pada Allah, hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada Pak Kolis dan anak-anakku semua di rumah. Nah, modal sehat itu yang hari ini bisa mengantarkan kita untuk belajar bersama lagi dengan Pak Kolis. Nah, belajar apa kita hari ini? Kita hari ini akan belajar tema 1, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, bagian 1. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa kita berikan sholawat kepadanya agar di hari akhir nanti kelak kita akan diberikan syafaat pertolongan oleh Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tema 1, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, bagian 1, berisi muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada 2. Yang pertama, siswa mampu mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks, lisan, tulis, atau visual. Khusus hari ini kita akan fokus belajar mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan. Jadi Pak Kolis hari ini akan bercerita, menyampaikan isi paragraf melalui lisan. Anak-anak menyimak, mendengarkan, dan nanti akan bisa menentukan gagasan pokok dan pendukung. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman, suku, bangsa, sosial, budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan. Yang pertama, Pak Kolis akan menyampaikan muatan PKN yang hari ini temanya adalah kerjasama dalam diskusi. Diskusi pasti sering anak-anak temui ketika di kelas, ketika Bapak Ibu guru memberikan tugas dan membentuk kelompok. Nah, di kelompok itu pasti ada diskusi. Dalam diskusi kelompok, biasanya anak-anak bertukar pendapat, bertukar ide, usul. Nah, pasti saling bertukar ide dan usul mengenai pendapatnya masing-masing. Nah, jadi diskusi adalah pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Jadi anak-anak dalam berpendapat itu bebas mengutarakan apapun sesuai dengan tema yang dibahas. Nah, jadi kalau diskusi itu pasti satu, kita bertatap muka, bertemu, pertemuan dengan teman kita, dengan adik kita mungkin, kakak kita, orang tua kita, teman-teman di kelas, bertemu. Dengan siapa? Beberapa orang. Untuk apa? Bertukar pendapat, ide, usulan kalian mengenai suatu hal yang dibahas. Dan ternyata diskusi merupakan salah satu bentuk kerjasama. Jadi diskusi juga sebagai kerjasama. Karena dalam diskusi melibatkan banyak atau beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga Pak Kolis sampaikan kembali, diskusi juga sebagai bentuk dari kerjasama. Dan yang terpenting adalah, dan perlu diingat, dalam berdiskusi kita harus menghormati pendapat orang lain. Tidak boleh kita mementingkan kepentingan sendiri, menganggap pendapatnya yang paling benar. Nah, itu tidak boleh dalam berdiskusi, harus saling menghormati. Yang kedua, setiap pendapat memiliki kelebihan dan kekurangan. Ingat, setiap manusia tidak ada yang sempurna, pastilah punya kekurangan dan kelebihan. Pun sama, ketika kalian berdiskusi, pasti ada usulan, ide yang memiliki kelebihan, ada yang memiliki kekurangan. Itu sudah biasa. Jadi harus bisa menghormati. Yang ketiga, saling menghormati perbedaan pendapat. Nah, berbeda itu
biasa ketika kita berdiskusi bertatap muka dengan teman-teman kita. Contoh ketika teman-teman atau anak-anakku menentukan tata tertib di kelasnya. Ada yang usul tidak boleh naik-naik di atas kursi dan meja. Ada lagi yang usul tidak boleh coret-coret dinding. Ada lagi yang usul tidak boleh coret-coret bangku. Nah, banyaknya perbedaan pendapat itu harus kita kemudian bahas. Kita olah pendapatnya itu hingga menuju tujuan bersama. Nah, ternyata ada manfaatnya ketika kita saling menghormati pendapat dalam diskusi. Pasti ada manfaatnya. Yang pertama adalah terciptanya kerukunan dan kebersamaan. Pasti ketika kita saling menghormati antar satu sama lainnya, pasti akan menciptakan kerukunan. Ya, kerukunan. Tidak akan ada perselisihan. Yang kedua, menambah pengetahuan. Kenapa? Iya, karena semakin banyak usulan, semakin banyak pendapat, itu akan menambah pengetahuan kita. Yang sebelumnya belum tahu menjadi tahu. Itu namanya menambah pengetahuan. Yang ketiga, permasalahan lebih mudah diselesaikan. Iya, lebih mudah diselesaikan karena masalah yang ada kita tanggung bersama-sama, kita bahas bersama-sama, sehingga yang bebannya berat menjadi ringan, yang sulit menjadi mudah. Yang keempat, kita akan dihormati orang lain. Tentu kalau kita menghormati akan dihormati. 5. Menghasilkan kesimpulan yang adil. Kesimpulan ini bisa adil apabila dari masing-masing anak kemudian saling menghormati pendapatnya, sehingga keputusan akhir yang dihasilkan insya Allah. Kemudian tujuan dan manfaat kerjasama. Manfaat dulu, Pak Kolis akan bahas manfaat dulu. Manfaat dari kerjasama ini sudah Pak Kolis sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Nah, hari ini kita perkuat kembali. Apa itu manfaat kerjasama? Manfaatnya satu, apapun atau pekerjaan yang dikerjakan bersama-sama, insya Allah yang berat menjadi ringan. Jadi pekerjaan akan menjadi lebih ringan. Yang kedua, pekerjaan akan lebih menjadi mudah karena satu pekerjaan dibagi dengan yang lainnya. Kemudian akan terciptanya kerukunan. Kalau kita saling menghormati dalam bekerja sama akan lebih rukun, lebih persatuan lebih kuat. Nah, itu beberapa tujuan manfaat dari kerja sama. Ya, ingat-ingat manfaatnya: lebih cepat selesai pekerjaannya, lebih mudah pekerjaannya, kemudian akan lebih rukun dengan sesama. Nah, yang berikutnya adalah tujuan kerjasama. Tentu ada yang dituju. Nah, ada yang dituju. Misal kalian mau rekreasi, pasti ada yang dituju. Mau kemana, pasti ada tujuannya. Nah, sama kerjasama juga ada tujuannya. Apa tujuannya? Mencapai kesepakatan bersama dan menghargai satu sama lain. Jadi ketika kita kerja bareng-bareng, kerja bersama dengan teman-teman kita, maka hasil kesepakatannya disepakati, disetujui bersama, dan tentunya harus menghargai satu sama lain. Manfaat kerjasama tadi sudah aku sampaikan ya, membuat pekerjaan lebih mudah, pekerjaan cepat selesai, menyelesaikan kesulitan bersama, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Ingat-ingat kata kuncinya: lebih mudah, lebih cepat, dan meningkatkan persatuan kesatuan. Kemudian kita harus bersyukur bahwa Indonesia sangat beragam budaya, dari makanan khas, pakaian adat, rumah adat, senjata. Bahkan di Indonesia
memiliki keragaman permainan tradisional di Indonesia yang mungkin hari ini permainan tradisional mulai tergeser dengan yang namanya HP. Nah, Indonesia kaya akan keragaman permainan tradisional. Permainan tradisional ada yang dimainkan perseorangan atau dimainkan sendiri. Ada juga permainan tradisional yang dimainkan berkelompok. Nah, mau tahu apa saja permainan yang dimainkan sendiri dan apa saja mainan yang dimainkan secara berkelompok? Next, guys. Nah, yang pertama, lihat pada gambar yang Pak Kolis berikan. Ini adalah permainan tradisional yang mungkin teman-teman lupa namanya apa. Yang mungkin teman-teman anak-anak sudah jarang memainkan permainan ini. Nah, di gambar ini adalah permainan engklek. Permainan engklek. Nah, permainan engklek ini dimainkan perorangan atau dimainkan sendiri, tidak berkelompok ya. Engklek. Yang kedua, ada permainan yang biasanya dilombakan ketika 17 Agustusan. Namanya adalah egrang ya. Nah, egrang ini juga mungkin saat ini sudah sangat langka sekali dimainkan oleh anak-anak saat ini ya. Mungkin sudah jarang sekali mainkan permainan egrang ini. Egrang ini juga termasuk permainan tradisional yang dimainkan perorangan atau sendiri. Yang ketiga, gasing. Nah, gasing ini dulu kalau pas zamannya Pak Kolis ini sangat menyenangkan main gasing. Jadi kita punya gasingnya, terus punya benangnya. Nah, benangnya itu dililitkan di gasingnya, kemudian dilemparkan gasingnya sehingga gasingnya dapat berputar. Nah, permainan gasing ini juga termasuk permainan perorangan. Yang keempat, layang-layang. Nah, ini sedang rame-ramenya ya. Banyak yang sekarang kalau di desanya Pak Kolis, mungkin di desa yang lain juga sama, anak-anak mulai bermain layangan karena kondisinya mendukung ya, anginnya bagus. Nah, permainan layang-layang ini juga tergolong permainan tradisional perorangan. Berikutnya, Pak Kolis akan menyampaikan permainan tradisional yang dimainkan berkelompok. Nah, ini ada permainan bentengan. Nah, ada di gambar, lihat gambarnya. Jadi permainan bentengan ini berkelompok. Biasanya ada 2 kelompok yang saling mempertahankan daerahnya. Jangan sampai daerahnya itu tersentuh oleh lawannya, sehingga ini membutuhkan kerjasama dalam mempertahankan daerahnya dan kerjasama dalam menyerang daerah lawan. Jadi ini adalah permainan yang membutuhkan kerjasama. Ya, berikutnya adalah ular naga. Nah, ular naga ini juga tergolong permainan tradisional yang dilakukan secara berkelompok tentunya. Nah, Pak Kolis sampaikan kembali, dalam permainan kelompok harus bekerja sama agar dapat memenangkan permainan. Jadi semakin kita bagus dan kuat dalam kerjasamanya, insya Allah akan lebih mempunyai kesempatan besar memenangkan permainan. Nah, ada manfaatnya juga ternyata. Manfaat memainkan permainan tradisional. Yang pertama, melestarikan budaya bangsa Indonesia. Begitu banyak permainan tradisional yang kita miliki, tapi hari ini nyatanya anak-anak di desa dimanapun sudah mulai meninggalkan permainan-permainan tradisional yang ada, lebih beralih ke game, lebih ke gadget dan lain sebagainya. Nah, jadi kita harus juga ikut melestarikan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, berolahraga sambil bermain. Berolahraga menyehatkan tubuh dan bermain membuat hati gembira. Jadi memainkan permainan tradisional tidak hanya membuat kita gembira, tapi juga
membuat tubuh kita sehat. Karena dengan misal tadi permainan benteng ada lari-lariannya, terus kemudian ular naga juga sama. Nah, itu ada olahraga ya. Jadi istilahnya berolahraga sambil bermain. Yang ketiga, melatih kesabaran. Misalnya ketika main engklek harus bergantian, harus antri dulu. Kita berlatih sabar. Yang keempat, melatih kerjasama saat bermain secara kelompok. Nah, yang kelima, bersikap sportif, yaitu lapang dada saat kalah bermain, tidak sombong saat menang dalam bermain, dan tidak bermain curang. Ini yang penting, nilai sportif, tidak bermain curang. Nah, berikutnya, Pak Koli sudah menyampaikan di subtema 1, subtema 2 terkait gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pertanyaannya adalah, masih ingatkah dengan gagasan pokok dan pendukung? Masih ingat? Ya. Gagasan pokok singkatnya, Pak Koli singkat agar lebih mudah diingat. Gagasan pokok adalah ide utama. Ingat-ingat, ide utama yang dibahas dalam bacaan. Jadi setiap anak-anak baca bacaan itu pasti ada gagasan pokok atau ide utamanya. Gagasan pokok atau ide utama itu biasanya terletak di awal ataupun di akhir kalimat. Dan ternyata gagasan pokok punya nama lain. Nama lainnya adalah ide pokok, itu sama dengan gagasan pokok. Gagasan utama itu juga sama dengan gagasan pokok. Pikiran utama, pokok pikiran itu sama dengan gagasan pokok. Yang kedua ada gagasan pendukung. Jadi gagasan pendukung ini lebih seperti kalimat yang menjelaskan gagasan pokok. Jadi apabila satu bacaan di paragraf pertama, misal di kalimat utama itu adalah gagasan pokoknya, maka kalimat sisa setelah itu adalah namanya gagasan pendukung. Kalimat yang mendukung, kalimat yang menjelaskan gagasan pokok. Nah, yang berikutnya cara menentukan gagasan pokok dan pendukung. Yang satu pasti ikro, bacalah dengan seksama. Jadi anak-anak nggak boleh baca sekilas dari atas ke bawah, nggak boleh, harus membaca dengan seksama. Yang kedua, tiap paragraf pastilah memiliki satu kalimat utama. Misal ada bacaan 3 paragraf, berarti dalam bacaan itu ada 3 kalimat utama. Berikutnya, tadi kalimat utama biasanya ada di awal atau di akhir, tergantung nanti isi dari bacaannya. Yang keempat, kalimat utama adalah kalimat yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain atau kalimat pengembang atau gagasan pendukung. Jadi kalimat utama itu adalah intinya, inti yang nantinya akan didukung atau dijelaskan kembali oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok atau ide pokok singkatnya adalah ringkasan dari kalimat utama. Jadi ringkasan dari kalimat utama. Nah, sisa kalimat yang lain yang tidak termasuk gagasan pokok itu adalah gagasan pendukung. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan khas daerah, permainan tradisional, tarian, dan lainnya. Kita harus mensyukuri karena dapat menikmatinya. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatannya pun harus ahli. Nah, kita hari ini akan belajar dari seorang ibu yang sedang membuat dodol Betawi. Nah, dodol Betawi ini adalah salah satu makanan khas dari DKI Jakarta. Nah,
Dan setelah ini kita akan belajar mencari gagasan pokok dan pendukung melalui teks lisan. Jadi Pak Kolis akan menceritakan, nanti anak-anak mengamati, menyimak cerita Pak Kolis sehingga bisa menangkap, menentukan gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya. Nah, simaklah cerita Pak Kolis yang berjudul Dodol Betawi Mak Salmah. Judulnya adalah Dodol Betawi Mak Salmah. Sebentar lagi kota Jakarta berulang tahun. Mak Salmah menerima banyak pesanan dodol tradisional di kampungnya. Biasanya di ulang tahun Jakarta banyak pertokoan yang mengadakan perlombaan kuliner tradisional Jakarta seperti kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadonanya. Itu paragraf 1. Sekarang paragraf 2. Sejak seminggu lalu, Mak Salmah bekerja keras bersama para tetangga membuat adonan dodol seperti ketan, gula merah, gula pasir, santan dicampur menjadi satu. Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan-bahannya, memarut kelapa dan menumbuk beras ketan. Adonannya dituang di loyang lalu diaduk terus-menerus sampai merata. Proses aduk-mengaduk terus dilakukan hingga merata sampai 8-12 jam. Pembuatan dodol Betawi membutuhkan tenaga yang luar biasa dan waktu yang lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Paragraf ketiga. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salmah selalu melibatkan tetangganya. Mak Salmah ingin rezeki dari dodol Betawi juga dapat dirasakan oleh tetangganya. Ia ingin warga di sekitar ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salmah melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Nah, itulah cerita tentang dodol Betawi Mak Salmah yang terdiri dari 3 paragraf. Nah, setelah tadi mendengarkan cerita dari Pak Kolis tentang dodol Betawi Mak Salmah, kita akan mencoba mengidentifikasi, menentukan gagasan pokok dan pendukung dari cerita tadi. Paragraf pertama. Paragraf pertama, kalimat utamanya ada di kalimat pertama yang bunyinya adalah sebentar lagi kota Jakarta berulang tahun. Dan gagasan pokok, ingat tadi, gagasan pokok itu adalah ringkasan dari kalimat utama. Nah, ringkasannya menjadi kota Jakarta akan berulang tahun. Jadi ide utamanya adalah kota Jakarta itu akan berulang tahun. Apa gagasan pendukungnya? Gagasan pendukungnya adalah sisa kalimat setelah kalimat utama. Bunyinya, Mak Salmah menerima banyak pesanan dodol tradisional di kampungnya. Biasanya di ulang tahun Jakarta banyak pertokoan yang mengadakan perlombaan kuliner tradisional Jakarta seperti kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadonanya. Jadi bacaan yang barusan Pak Kolis bacakan itu adalah gagasan pendukung, yang artinya kalimat-kalimat ini mendukung atau menjelaskan dari gagasan pokok. Paragraf kedua, kalimat utama terdapat pada kalimat terakhir. Nah, ternyata ini ada kuncinya, ada rumusnya. Nah, ada rumusnya. Ada rumusnya cara menentukan kalimat utama.
Kalau dalam suatu paragraf atau bacaan ada kata-kata oleh karena itu, nah itu sudah pasti adalah sebagai kalimat utama. Jadi anak-anak, kalau ada soal kalian baca kok ada kata-kata oleh karena itu, nah maka itu adalah dinamakan kalimat utama, sudah otomatis. Nah, jadi kalimat utama pada paragraf kedua adalah oleh karena itu pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerja sama. Gagasan pokok, ringkasan dari kalimat utama. Ingat-ingat, gagasan pokok ringkasannya dari kalimat utama yang berbunyi pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Yang berikutnya gagasan pendukung, yaitu adalah sisa dari kalimat utama yang tidak ada tadi. Nah, itu bisa kalian baca yang Pak Fadil sampaikan. Oke, lanjut. Paragraf ketiga. Nah, di paragraf ketiga kalimat utamanya juga terdapat di akhir yang bunyinya dodol Betawi Mak Salamah melestarikan budaya, memupuk kerjasama serta menjalin keakraban warga. Gagasan pokok, Pak Kolis ulangi lagi biar ingat. Gagasan pokok itu adalah ringkasan dari kalimat utama yang telah ditentukan. Jadi gagasan pokoknya adalah dodol Betawi Mak Salamah melestarikan budaya, memupuk kerjasama dan menjalin keakraban warga. Gagasan pendukung adalah sisa kalimat dari kalimat utama. Bisa kalian baca sendiri. Nah, yang terakhir adalah cara membuat ringkasan. 1. Bacalah bacaan 1 sampai 3 kali. Yang kedua, catat, tandai kalimat utama. Harus dicatat, minimal ditandai agar tidak lupa mana yang tergolong kalimat utama. Yang ketiga, catat atau tandai kalimat penting di setiap paragraf. Jadi di setiap paragraf itu biasanya ada kalimat penting yang harus kita catat. Dan yang terakhir, menyusun dari kalimat utama yang sudah kita tulis, kita catat tadi. Nah, disusun dan tambahkanlah kalimat-kalimat penting dari setiap paragraf sehingga menjadi paragraf baru, sehingga menjadi suatu ringkasan yang utuh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.